see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. Kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Barcelona imbang lawan Napoli. Ferran Torres sukses bikin netizen marah. Hasil yang kurang memuaskan didapatkan Barcelona setelah bertemu Napoli dalam laga leg pertama playoff 16 besar Liga Eropa. Meski tampil di kandang sendiri, pasukan Xavi Hernandez cuma bisa bermain imbang 1-1. Raksasa Spanyol tersebut bahkan sempat tertinggal lebih dulu setelah Zielinski membawa Napoli unggul di menit ke-29. Mereka harus menunggu lama sampai Ferran Torres berhasil mengeksekusi penalti di menit ke-59. Kendati menghasilkan gol, Ferran Torres justru menjadi target utama kritik dari warganet di media sosial. Salah satu penyebabnya adalah karena ex Manchester City itu menyanyiakan banyak sekali peluang. Cuitan netizen terkait performa Ferran Torres dalam laga kontra Napoli banyak sekali. Xavi bandingkan Ferran Torres dengan Luis Suarez. Jersey Barcelona lebih berat. Ferran Torres mendapat sorotan tajam usai laga Barcelona versus Napoli lantaran melewatkan banyak peluang. Tapi sang pelatih Xavi memberi pembelaan dan menyebut hal yang sama terjadi pada Luis Suarez. Barcelona berjumpa Napoli pada leg pertama playoff knockout Liga Eropa di Camp Nou. Bermain di hadapan para pendukungnya, Barcelona hanya bermain imbang 1-1 lawan Napoli. Barcelona tampil dominan, tapi Napoli bermain efektif dan mampu unggul pada menit ke-29 lewat gol Zielinski. Ferran Torres membalas gol tersebut pada menit ke-59. Torres mencetak gol di eksekusi penalti. Walau mencetak banyak gol, Torres harus menerima banyak kritik karena performa yang tidak optimal. Lantas, seperti apa pembelaan Xavi untuk Torres? Ferran Torres memang mencetak gol dari eksekusi penalti, tapi dia melewatkan banyak peluang lainnya. Sepanjang laga, pemain 21 tahun itu melepas 9 shot, tapi hanya satu yang tepat sasaran. Kami hanya membuat perbandingan di ruang ganti, kata Xavi dikutip dari Marca. Itu juga terjadi pada Luis Suarez, yang tampaknya berjuang untuk mencetak gol. Seragam Barcelona lebih berat beberapa kilogram, tapi saya senang memiliki Torres di tim, dan dia akan memberi banyak kegembiraan, tegas Xavi. Torres bergabung di Manchester City pada bursa transfer Januari 2022 lalu. Sejauh ini, dari 5 laga yang sudah dimainkan, ex pemain Valencia itu telah menyumbangkan 2 gol dan 2 assist untuk Barcelona. Ferran Torres memang tidak menunjukkan aksi impresif pada duel melawan Napoli, tapi Xavi sangat yakin dengan talenta penyerang timnas Spanyol itu. Xavi memprediksi Torres akan mencetak banyak gol untuk Barcelona. Torres bisa mencetak gol sepanjang hidupnya, dan dia akan melakukannya. Pada sesi latihan, dia adalah satu yang paling banyak mencetak gol. Dia memiliki kepercayaan diri dari kami. Dia harus meluapkannya. Itu tidak akan mempengaruhi dia. Saya akan mengurus ini. Staf pelatih juga akan melakukannya. Dia sangat kuat dan mandiri, kata Xavi. Arema FC tak terkalahkan. Madura United siap beri perlawanan menghadapi Madura United pada pekan ke-26 BRI Liga 1. Laskar Sapeh Kerap akan menantang Arema FC di Stadion 1 Gusti Ngurah Rai. Beratnya laga melawan Arema FC diakui pelatih Madura United, Fabio Lefundes. Menyusul rekor tak terkalahkan klub berjuluk Singoedan tersebut dalam 22 pertandingan terakhir. Arema adalah tim yang bagus dan mereka punya performa yang bagus di dalam kompetisi, kata Fabio Lefundes dalam sesi jumpa pers. Arema FC, kata Fabio, juga punya kekuatan yang merata di semua lini. Karena itu, dari sektor serangan hingga pertahanan harus diwaspadai. Mereka punya kiper yang bagus, punya defense yang bagus juga. Pemain di tengah juga bagus, pemain di depan juga punya efektivitas dan efisiensi. Artinya menurut Fabio, banyak detail yang harus diwaspadai dari Arema, karena tim asal Malang tersebut juga punya kualitas individu yang bagus. Akan tetapi, Madura United akan tetap memberikan perlawanan sengit kepada mereka. Bahkan dia bertekad untuk bisa meraih hasil positif. Kami juga akan berusaha keras untuk bisa maksimal di dalam pertandingan ini dan meraih hasil maksimal, tegasnya. Tekad yang sama disampaikan bek sayap Madura United, Andi Randy Karama.
Dia menegaskan bahwa Madura United tidak akan menyerah begitu saja. Kami semua tahu kalau Arema sekarang lagi tren yang bagus. Dari semua materi yang Arema miliki, dari sektor-sektor permainan mereka juga kuat dalam bertahan, gelandang maupun lini serang. Tapi tidak akan membuat kami begitu saja untuk menyerah. Dan kami akan kasih perlawanan yang bagus, kata Rendika. Dia juga sudah belajar dari pertemuan di putaran pertama BRI Liga 1. Dia tidak ingin mengulang kesalahan yang berujung kekalahan. Pada pertemuan pertama melawan Arema FC, Madura United melakukan kesalahan di menit 90 yang berujung gol di tendangan bebas Rizky Dwi Ferdianto. Di menit akhir pertandingan kami kurang konsentrasi dan kami melakukan salah satu fouls. Dan itu menyebabkan kami kemasukan dan kami kalah. Selesai karantina COVID-19, Irfan Jauhari dan Taufik Hidayat siap tancap gas dengan Persija. Irfan Jauhari dan Taufik Hidayat sudah bergabung dengan Persija Jakarta di Bali. Keduanya juga sudah mengikuti latihan reguler bersama tim ibu kota. Irfan sudah bergabung dengan Persija sejak sesi latihan Rabu. Sementara Taufik baru join 1 hari setelahnya pada 17 Februari 2022. Irfan dan Taufik baru merapat lagi ke Persija lantaran sebelumnya gabung timnas Indonesia U23 proyeksi Piala AFF U23. Namun, skuad Garuda Muda gagal tampil di turnamen itu karena krisis pemain akibat badai COVID-19 dan cedera menyerang. Irfan dan Taufik menjadi salah satu 2 dari 7 pemain timnas U23 yang terpapar COVID. Oleh sebab itu, ketika skuad Garuda Muda dibubarkan, keduanya belum siap pulang ke Persija karena harus dikarantina. Komentar Irfan dan Taufik, bisa kembali berlatih dengan Persija sangat disyukuri oleh Irfan. Pesepak bola berusia 21 tahun ini pun menegaskan tak menemui hambatan berarti. Alhamdulillah, sekarang sudah bergabung latihan. Yang pasti tidak ada kendala apapun selama latihan ini, tutur Irfan. Sementara itu, Taufik mengaku bila kebugarannya saat ini belum stabil. Itu tak lepas dari karantina yang dijalaninya. Kondisi fisik mungkin agak sedikit menurun karena menjalani karantina selama 5 hari. Tapi buat saat ini masih dalam level aman, imbuh Taufik. Adapun kehadiran Irfan dan Taufik jadi angin segar Persija jelang laga kontra Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Liga 1. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Berita berikutnya, tanpa Erling Haaland, Borussia Dortmund kena bantai Rangers 2-4. Borussia Dortmund harus mengakui keunggulan Rangers dengan skor 2-4 dalam partai leg pertama playoff knockout Liga Eropa. Bermain di kandang sendiri, Dortmund tak diperkuat mesin gol andalan mereka, Erling Haaland. Sebagai gantinya, pelatih Marco Rose mengandalkan Daniel Malen sebagai ujung tombak di lini depan. Dortmund sepertinya kehilangan nyawa mereka. Di babak pertama, tuan rumah sudah tertinggal 2 gol, masing-masing dari penalti James Tavernier di menit ke-38 dan Alfredo Morelos 3 menit berselang. Di babak kedua, baru berjalan 4 menit, John Lundstram menambah penderitaan tuan rumah sebelum Jude Bellingham memperkecil ketinggalan menjadi 1-3 di menit ke-51. 3 menit kemudian, Axel Zagadou membuat gol bunuh diri dan Dortmund pun semakin tertinggal 1-4. Rafael Guerreiro lalu menipiskan jarak di menit ke-82. Skor 4-2 pun untuk kemenangan Rangers menjadi hasil akhir laga ini. Laga leg kedua di markas Rangers akan digelar pada pekan depan. Carlo Ancelotti pastikan Gareth Bale hengkang dari Real Madrid. Kebersamaan Gareth Bale dan Real Madrid akan berakhir di musim panas nanti. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi sang winger tidak akan membela Real lagi. Bale bergabung dengan Real Madrid di tahun 2013 silam. Pada saat itu, Los Blancos harus memecahkan rekor transfer termahal di dunia untuk merekrutnya dari Tottenham. Kini Bale memasuki 5 bulan terakhir di Real Madrid. Kontraknya bersama Los Blancos akan habis di musim panas nanti. Ancelotti mengkonfirmasi pihaknya akan berpisah dengan sang winger. Bale mendapatkan banyak cedera belakangan ini, ujar Ancelotti. Ancelotti menyebut bahwa pihaknya memang sengaja tidak memberikan kontrak baru kepada Bale karena mereka menilai riwayat cedera sang penyerang terlalu mengkhawatirkan. Jadi mereka memilih untuk berpisah dengannya dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Kontraknya akan berakhir di musim panas nanti dan itu akan menjadi akhir dari segalanya, kata Ancelotti.
Pada kesempatan ini Ancelotti memberikan tantangan kepada Bale. Ia ingin sang winger bekerja keras di sisa 4 bulan kontraknya tersebut. Ia ingin sang winger meninggalkan Bernabeu dengan kenangan indah di musim panas nanti. Bale mungkin tidak memiliki motivasi yang bagus, namun ia ingin mengakhiri perjalanannya di sini dengan baik. Saya ingin mengakhiri karirnya bersama klub ini dengan cara yang baik, ujarnya. Menurut gosip yang beredar, Bale tidak akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Ia disebut akan pulang ke Inggris di musim panas nanti. Ia dikabarkan akan kembali ke London Utara untuk sekali lagi memperkuat mantan klubnya Tottenham. Tawaran PSG buat Kylian Mbappe 9,7 miliar per pekan, gaji tertinggi di dunia. PSG berjuang mati-matian untuk menghalangi kepergian Mbappe ke Real Madrid. Mereka bahkan sanggup membuatnya jadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Mbappe telah menjadi bintang di PSG 5 tahun berlalu. Sekarang PSG terancam kehilangan Mbappe tanpa bisa meraup sepeser pun dari kepergiannya. Padahal PSG berinvestasi besar kepada pemain berdarah Prancis tersebut. Seperti yang diketahui, Mbappe direkrut seharga 180 juta euro. Nominal itu cukup untuk membuat jadi pemain termahal kedua dalam sejarah. Real Madrid diketahui sangat meminati Mbappe dan pernah mencoba merekrutnya tahun lalu dengan menawarkan uang senilai 200 juta euro. PSG menolak meski tahu adanya kemungkinan Mbappe pergi secara gratis tahun ini. PSG sudah bersumpah untuk berusaha mati-matian agar Mbappe mau bertahan di Prancis. Bahkan mereka sudah siap menjadikan pria berumur 22 tahun tersebut menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Seperti yang dilaporkan The Independent, PSG merancang kontrak baru untuk menggoda Mbappe bertahan. Nilainya pun tak main-main. Mbappe bisa menerima bayaran 500.000 pounds per pekan, setara 9,7 miliar per pekan. Les Parisiens masih punya peluang, meskipun kecil. Mbappe telah mengutarakan niatnya untuk hengkang sejak tahun lalu, tetapi sampai sekarang ia belum menunjukkan tanda-tanda akan hengkang di akhir musim ini. Saya belum membuat keputusan soal masa depan. Saya bermain buat Paris Saint-Germain, salah satu klub terbaik di dunia. Saya memberikan yang terbaik dan kemudian kami akan lihat apa yang terjadi di musim depan, kata Mbappe. Real Madrid berada pada posisi terdepan dalam perburuan Mbappe saat ini. Namun, ada dugaan bahwa klub berjuluk Los Merengues tersebut bisa mengalihkan perhatian ke striker Borussia Dortmund, Erling Haaland. Haaland masih terikat kontrak dengan masa yang panjang, akan tetapi mulai bursa transfer musim panas tahun 2022, klausul rilis yang terdapat dalam kontraknya senilai 75 juta euro bisa diaktifkan. Seandainya Mbappe sudah memastikan dirinya akan pergi dan Real Madrid memilih mundur dari perburuan, Liverpool akan siap melakukan pendekatan. Mereka pun diketahui memiliki ketertarikan, dan selama Madrid masih tertarik, sulit bagi The Reds untuk mendapatkannya. Berita berikutnya, Chelsea segera memperpanjang kontrak Mason Mount. Klub di Premier League, Chelsea belum siap berpisah dengan Mason Mount. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru kepada sang pemain dalam waktu dekat ini. Mount merupakan pemain didikan Akademi Chelsea. Sempat dipinjamkan ke beberapa klub, Mount akhirnya diorbitkan ke tim utama Chelsea oleh Frank Lampard di tahun 2019 silam. Sejauh ini Mount menunjukkan performa yang ciamik bersama Chelsea. Ia menjadi salah satu pemain andalan di kubu The Blues. Fabrizio Romano mengklaim bahwa manajemen Chelsea ingin Mount bertahan lebih lama di tim mereka. Jadi, mereka merencanakan perpanjangan kontrak untuk sang pemain. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea punya agenda khusus di balik perpanjang kontrak sang pemain. Mereka ingin melindungi sang bek dari kejaran tim lain. Kontrak Mount akan berakhir di tahun 2024. Sejauh ini, sudah banyak tim yang mulai mendekati sang pemain. Chelsea menilai situasi ini berpotensi menimbulkan masalah. Jadi, mereka ingin mengamankan jasa sang pemain. Namun laporan Romano mengklaim bahwa agenda perpanjangan kontrak itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini. Sejauh ini manajemen Chelsea belum mengundang perwakilan sang playmaker untuk mendiskusikan kontrak baru ini. Namun Chelsea dilaporkan akan mencoba menuntaskan kontrak baru ini sebelum tahun 2022 berakhir. Musim ini Mount memberikan performa yang apik di skuad Chelsea, turun sebanyak total 34 kali. Sang pemain sukses mengemas 7 gol dan 6 assist bagi The Blues. Di klub Premier League selanjutnya, Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti.
The Gunners dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Sergi Roberto di Barcelona. Roberto merupakan salah satu pemain senior di skuad Barcelona. Sejak diorbitkan di Akademi Barcelona, ia menjadi andalan di skuad El Blaugrana. Roberto sendiri kerap dikabarkan akan cabut di musim panas nanti. Ia dilaporkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Roberto berpotensi pindah ke Inggris. Ia mendapatkan tawaran untuk pindah ke Inggris. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Roberto. Mikel Arteta sangat tertarik menggunakan jasa sang pemain. Ini disebabkan Roberto pemain serbaguna. Ia bisa bermain sebagai gelandang dan juga bek kanan. Arteta menilai kemampuan Roberto itu sangat berguna di timnya. Jadi, ia ingin sang pemain bergabung dengan tim mereka di musim panas nanti. Arsenal semakin bersemangat mengenal Roberto karena mereka bisa mendapatkan sang pemain secara gratisan. Kontrak Roberto di Barcelona habis pada musim panas nanti. Sejauh ini, sang pemain masih enggan memperbarui kontraknya. Jika Arsenal memberikan tawaran yang menarik terhadap sang pemain, maka ia akan pindah. Arsenal bukan peminat tunggal untuk jasa Roberto. Ada klub lain yang juga menginginkan sang pemain. The Gunners harus bersaing dengan Manchester City yang juga berminat terhadap pemain timnas Spanyol itu. Performa Ramsey di Villa tarik perhatian Liverpool. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan tertarik untuk memakai jasa gelandang muda Aston Villa, Jacob Ramsey. Gelandang berusia 20 tahun tersebut merupakan pemain didikan Akademi Aston Villa. Ia dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2019. Namun ia sempat disekolahkan ke Doncaster Rovers pada Januari 2020 kemarin. Setelah bermain setengah musim, ia balik ke Villa. Pada September 2020, Ramsey menjalani debutnya sebagai starter di Villa. Setelah itu, ia pun cukup sering mendapatkan kepercayaan untuk mengisi lini tengah tim yang kini diasuh Steven Gerrard tersebut. Jacob Ramsey tampil bersinar pada musim 2021-2022 bersama Aston Villa. Ia mengemas 5 gol dan menghasilkan 1 assist dari 20 laga di Premier League. Performa Ramsey akhirnya disebut mulai menarik perhatian tim lain. Salah satunya adalah Liverpool. Kabar tersebut dilansir oleh Vinyages. Laporan itu menyebut bahwa Liverpool terus memonitor sepak terjang Ramsey bersama Villa. Liverpool pun disebut menyiapkan rencana untuk memboyong Ramsey. Namun tak diketahui kapan The Reds berencana untuk melepas penawaran tersebut. Kehebatan Jacob Ramsey pun diakui oleh ex-playmaker Liverpool. Pemain yang dipinjam Aston Villa dari Barcelona itu mengatakan, Ramsey adalah gelandang muda yang berkualitas dan punya masa depan cerah. Ia adalah pemain top, ia sangat muda, ia bermain sangat bagus. Saya sangat menikmati bermain dengan dirinya dan semua rekan tim saya tentu saja. Yang pasti ia memiliki masa depan yang hebat, ujinya. Berikutnya, Lionel Messi larang Xavi boyong wonderkid PSG ke Barcelona. Bintang PSG Lionel Messi dikabarkan telah memberitahu pelatih Barcelona Xavi untuk tak merekrut gelandang muda di timnya. Simon merupakan produk asli akademi ternama Barcelona, La Masia. Namun, belum sempat menembus tim utama Blaugrana. Pemain berposisi gelandang itu memilih hengkang ke tim muda PSG. Simon pun akhirnya berhasil masuk tim utama PSG. Musim ini, pemain 18 tahun itu tercatat sudah mendapatkan kepercayaan untuk tampil dalam 6 pertandingan. Prospek cerah yang dimiliki Xavi Simon bisa jadi akan membuat Barcelona tergiur untuk membawa pulangnya ke Catalan di masa depan. Selama ini, Barcelona memiliki kebiasaan merekrut kembali lulusan La Masia yang bersinar di klub lain. Contohnya Fabregas, Eric Garcia, hingga Adama Traore. Namun, El Nacional kini mengklaim bahwa pelatih Barca, Xavi, mendapatkan saran dari Messi untuk tak memboyong Xavi Simon ke Camp Nou. Messi sepertinya masih sangat perhatian dengan masa depan Barca. Saran terhadap Xavi untuk tak menggait Simon ini ia berikan kepada Xavi karena ia merasa pemain asal Belanda itu tak cukup berkembang di PSG. Hal tersebut dikatakan Messi kepada Xavi saat La Pulga menghadiri pesta ulang tahun sang mantan rekan setim di Barcelona baru-baru ini. Terbaru, Xavi Simon menjadi penyebab PSG tersingkir dari babak 16 besar usai eksekusinya dalam adu penalti mampu digagalkan kiper. Pesan Marchisio untuk Juventus.
jangan sampai kehilangan Dybala atau De Ligt. Keluaran Kapten Juventus Claudio Marchisio berpesan pada Bianconeri agar mereka jangan sampai melepas Paulo Dybala atau Mathis De Ligt. Juventus sekarang sedang berusaha bangkit kembali. Mereka mengalami kesulitan pasca berpisah dengan Cristiano Ronaldo. Namun secara perlahan, performa Juventus tampak membaik. Akan tetapi, mereka tak bisa sepenuhnya bisa tersenyum. Pasalnya, ada kemungkinan musim depan mereka ditinggal dua pemain pilarnya. Mereka adalah Paulo Dybala dan Mathis De Ligt. Paulo Dybala terancam pergi karena kontraknya berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Sementara itu, Mathis De Ligt sebenarnya masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Namun ada kabar bahwa ia bisa saja cabut pada musim panas 2022 nanti karena klausul rilisnya yang bernilai 125 juta euro akan aktif. Claudio Marchisio kemudian berpesan pada Juventus agar mereka jangan sampai kehilangan De Ligt maupun Dybala. Saya pikir Juventus harus membangun basis pemain yang solid. Mereka harus melakukan sekarang sehingga mereka tidak bisa kehilangan pemain seperti Dybala atau De Ligt karena bakat dan usia mereka. Dengan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa, mereka adalah masa depan, seru Marchisio. Dalam 2 musim terakhir Juventus terpuruk. Di sisi lain, duo klub rivalnya yaitu AC Milan dan Inter Milan kembali bangkit. Inter bahkan sukses meraih Scudetto pada musim lalu. Claudio Marchisio pun mengakui bahwa sekarang ini level Juventus memang masih di bawah Milan dan Nerazzurri. Juventus pun sangat semangat. Suasana di ruang ganti sudah berubah, klaimnya. Namun, Inter memiliki tim yang lebih baik dan Milan memainkan sepak bola yang lebih baik. Jadi, saya pikir mereka masih lebih unggul dari nyonya tua, kata Marchisio. Man of the match Juventus versus Torino, Mathis De Ligt terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Serie A yang mempertemukan Juventus versus Torino pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Juventus dan Torino bermain imbang 1-1. Juventus mampu unggul lebih dahulu berkat gol yang dicetak Mathis De Ligt di babak pertama. Torino berhasil menyamakan skor lewat aksi Andrea Belotti di babak kedua. Berkat hasil ini, Juventus tertahan di peringkat 4 klasemen dengan poin 47. Sementara itu, Torino menduduki peringkat 10 dengan poin 33. Performa Mathis De Ligt tak cuma mencetak 1 gol. De Ligt juga menunjukkan performa apik pada laga ini dengan 2 kali melakukan clearance, sekali intercept, dan 3 kali tackle. Tak cuma itu, De Ligt juga mencatatkan 100% memenangi duel 5 kali. Bek asal Belanda itu juga 3 kali memenangi duel udara. Dari sisi distribusi bola, De Ligt mencatatkan akurasi operan hingga 85%. Ia juga melepas 5 umpan jauh akurat bagi rekan-rekannya. Berita yang berikutnya ada Liga Indonesia. Persela Lamongan lagi-lagi gagal meraih kemenangan di pekan ke-26 BRI Liga 1. Berhadapan dengan Barito Putra, Laskar Joko Tingkir harus menelan kekalahan dengan skor 4-2. Di laga ini Persela sebenarnya unggul lebih dahulu melalui gol Radiansyah dan gol Gianzola. Namun sepasang gol Bruno Matos dan masing-masing 1 gol dari Rafael da Silva dan Bayu Pradana membawa Barito comeback di laga ini. Persib Bandung meraih kemenangan besar di pekan ke-26 BRI Liga 1 pada 2021-2022. Berhadapan dengan Persipura Jayapura, Maung Bandung menang dengan skor 3-0. Gol kemenangan Persib dicetak oleh Mark Klok di babak pertama. Di babak kedua, Beckham Putra sukses mengemas 2 gol dan mengunci kemenangan Maung Bandung. Baru sebentar, Donny van de Beek ingin dipermanenkan Everton. Sebuah gosip baru muncul terkait masa depan Donny van de Beek. Gelandang asal Belanda itu dilaporkan ingin direkrut secara permanen oleh Everton di musim panas nanti. Van de Beek pindah ke Inggris di tahun 2020 silam. Ia direkrut Manchester United dari Ajax Amsterdam dengan harga yang cukup mahal. Namun, semenjak tiba di Inggris, Van de Beek kesulitan mendapatkan jam bermain reguler di MU. Alhasil, pada musim dingin kemarin, ia dipinjamkan ke Everton.
Dilansir The Mirror, Van de Beek nyaman bermain di Everton. Alhasil, ia ingin bertahan lebih lama di Goodison Park. Menurut laporan tersebut, Van de Beek ingin bertahan di Everton karena ia merasa kembali hidup bersama The Office. Dalam waktu yang relatif singkat, Van de Beek mulai menemukan performa terbaiknya bersama Everton. Belum lagi ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Frank Lampard untuk bermain. Alhasil, ia merasa karirnya bisa berkembang di Everton. Dari situ, muncul harapan sang gelandang untuk bertahan secara permanen di Goodison Park. Menurut laporan tersebut, pihak Manchester United tidak keberatan untuk melepas Van de Beek di musim panas nanti. Mereka menilai sang gelandang hanya pemain surplus di skuad mereka, sehingga mereka siap menjualnya. Akan tetapi, MU dikabarkan masih menunggu manajer baru mereka terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan apakah Van de Beek bisa pergi atau tidak. Menurut gosip yang beredar, Everton harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Van de Beek. MU dilaporkan meminta bayaran sekitar 40 juta pounds untuk jasa sang pemain. Imbas cedera lawan Inter Milan, Jota absen di laga lawan Norwich City. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memastikan Diego Jota tak akan bisa bermain di laga lawan Norwich City karena mengalami cedera ankle. Cedera itu didapatkan oleh Jota saat ia bermain di laga lawan Inter Milan di Liga Champions. Pemain asal Portugal tersebut bermain sangat starter. Namun pada akhirnya ia cuma bermain satu babak saja. Di babak kedua ia ditarik keluar. Posisinya diisi oleh Roberto Firmino. Jota kemudian disebut mengalami masalah dengan ligamen ankle-nya. Jota tak bisa main melawan Norwich City. Usai melawan Inter Milan, Liverpool akan berhadapan melawan Norwich City di pentas Premier League. Jelang duel tersebut, Jurgen Klopp ditanya apakah Diego Jota akan bisa ikut bermain. Tidak, ia tidak akan tersedia. Tapi sejauh mana masih belum jelas. Jawab Klopp, kami membutuhkan penilaian lebih lanjut. Itu adalah sesuatu dengan beberapa ligamen di dalam dan di sekitar pergelangan kaki. Beberapa lainnya tenangnya. Jadi hampir semuanya mungkin pada saat itu akan berjalan sangat cepat dan sayangnya juga sebaliknya. Jadi kita harus menunggu. Usai pertandingan, banyak fans yang merasa khawatir dengan kondisi cedera Diego Jota. Pasalnya ia terlihat memakai sepatu pelindung khusus. Terkait hal tersebut, klub mengatakan hal tersebut tak berarti cedera Jota parah. Ia mengatakan sepatu tersebut dipakaikan pada sang striker karena merupakan bagian dari prosedur yang dirancang tim medis. Semua orang melihat fotonya dengan memakai sepatu pelindung. Itu prosedur normal. Bahkan ketika Anda hanya merasakan sesuatu, mereka menempatkan Anda di sepatu itu. Untuk akhir pekan, pasti tidak, tegas klub. Dengan cedera itu, ada kemungkinan Jota mungkin juga akan absen di laga lawan Chelsea di final EFL Cup. Laga itu akan digelar pada 27 Februari mendatang. Mikel Arteta akui Brentford lawan yang merepotkan bagi Arsenal. Sebuah pujian diberikan Mikel Arteta kepada Brentford. Ia menyebut tim asal London itu merupakan lawan yang merepotkan bagi timnya. Nanti malam Arsenal akan memainkan pertandingan pekan ke-26 IPL. Mereka akan menjamu Brentford di Emirates Stadium. Ini pertemuan kedua Arsenal dan Brentford pada musim ini. Pertemuan pertama kedua tim ini terjadi di awal musim, di mana Brentford sukses membeku Arsenal dengan skor 2-0. Arteta tidak sungkan mengakui bahwa Brentford adalah laga yang merepotkan bagi timnya. Sejak awal kami tahu bahwa kami akan mendapatkan kesulitan yang besar di pertandingan pertama musim ini, buka Arteta di laman resmi Arsenal. Arteta mengakui bahwa timnya memang layak kalah melawan Brentford di awal musim kemarin, karena ia mengakui kondisi timnya saat itu jauh dari kata maksimal. Pertandingan itu adalah laga yang sulit bagi kami, karena kami memiliki jumlah pemain yang sedikit pada saat itu. Di sisi lain, kami harus berhadapan dengan tim promosi yang bermain dengan sangat bagus. Jadi saya tidak kaget kami kalah pada saat itu, karena kami tahu bahwa laga ini bakal sangat sulit. Arteta juga menyebut bahwa Brentford bukan lawan yang bisa dianggap enteng.
Ia percaya bahwa The Beast sudah membuktikan bahwa mereka bisa membuat tim-tim top kewalahan. Brentford telah membuktikan bahwa mereka bukan tim sembarangan. Mereka selalu membuat tim-tim manapun yang mereka hadapi kesulitan. Mereka bisa menghadapi tim level manapun. Saya rasa kami bukan satu-satunya tim yang kesulitan saat menghadapi mereka, ujarnya. 3 poin di laga ini menjadi 3 poin yang krusial bagi Arsenal karena mereka membutuhkan jarak dengan tim-tim di bawah mereka. The Gunners juga berpotensi naik ke peringkat 5 jika mereka memenangkan laga ini. Melawan Crystal Palace, 2 penggawa Chelsea ini kemungkinan besar absen. Manajer Chelsea Thomas Tuchel membeberkan kondisi timnya jelang melawan Crystal Palace. Ia mengakui bahwa ada 2 pemain yang kemungkinan absen di laga ini. Nanti malam Chelsea akan melakoni laga pekan ke-26 IPL. The Blues akan bertandang ke Selhurst Park untuk berhadapan dengan Crystal Palace. Kemenangan menjadi harga mati bagi The Blues karena mereka butuh memangkas jarak dengan 2 tim yang berada di atas mereka pada klasemen IPL. Tuchel menyebutkan bahwa Cesar Azpilicueta bakal absen di laga ini. Azpilicueta diragukan untuk bisa bermain di laga ini, ujar Tuchel kepada laman resmi Chelsea. Menurut Tuchel, Azpilicueta mengalami cedera saat latihan Chelsea. Namun cedera itu disebut tidak terlalu parah. Jadi, tim medis Chelsea akan memantau kondisinya sebelum memutuskan apakah sang bek bisa bermain atau tidak di laga ini. Dia mengalami sedikit cedera saat sesi latihan kemarin lusa. Jadi kami akan memeriksanya kondisinya di sesi latihan hari ini. Tuchel juga menginformasikan ada 1 pemain lain yang bakal absen di laga ini. Ia adalah Timo Werner. Penyerang asal Jerman dikabarkan sakit sehingga tidak bisa bermain di laga ini. Selain Cesar, Timo Werner juga baru sembuh dari flu. Jadi saya rasa ia belum siap bermain di pertandingan besok, ujarnya. Chelsea bertekad untuk meraih kemenangan di markas Crystal Palace. Pasalnya, Chelsea baru menang sekali dari 5 pertandingan terakhir mereka di ajang IPL. Data dan fakta Premier League Liverpool versus Norwich City. Liverpool akan menjamu tim promosi Norwich City pada pekan ke-26 Premier League 2021-2022 pada Sabtu 19 Februari 2022. Berikut beberapa data dan fakta melatar belakangi pertandingan di Anfield ini. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-1, Liverpool menang 3-0 di kandang Norwich lewat gol-gol Diogo Jota menit 26, Roberto Firmino di menit 65 dan Mohamed Salah di menit 74. Musim ini Liverpool dan Palace juga bertemu di putaran ketiga IPL. Main di kandang Norwich, Liverpool juga menang 3-0. Gol-golnya dicetak oleh Takumi Minamino pada menit 4 dan 80 serta Divock Origi di menit 50 dalam laga kandang terakhirnya melawan Norwich City di Premier League pada musim 2019-2020. Liverpool menang 4-1. Gol-gol Liverpool didapatkan dari Grant Hanley, Mohamed Salah, Virgil van Dijk dan Divock Origi. 1 gol Norwich dicetak oleh Teemu Pukki. Liverpool selalu menang dalam 5 pertemuan terakhir dengan Norwich di semua kompetisi dan selalu clean sheet tak kebobolan dalam 3 pertemuan terkini. Liverpool selalu mencetak minimal 3 gol dalam 9 dari 11 pertemuan terakhir dengan Norwich di semua kompetisi. Liverpool tak terkalahkan dalam 16 pertemuan terakhir dengan Norwich City di semua kompetisi. Yang berikutnya ada data dan fakta Premier League Manchester City versus Tottenham. Manchester City akan menjamu Tottenham pada pekan ke-26 Premier League 2021-2022 pada Minggu 20 Februari 2022. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan Liga Inggris di Etihad Stadium. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-1, City kalah 0-1 di kandang Tottenham.
Gol tunggal dicetak Son Heung-min pada menit ke-55 waktu itu. Tottenham masih dilatih Nuno Espirito Santo. Dalam laga kandangnya melawan Tottenham di Premier League musim lalu, City menang 3-0 melalui penalti Rodri pada menit 23 serta sepasang gol Ilkay Gundogan di menit 50 dan 66. City menang 5 kali dan tak terkalahkan dalam 6 laga kandang terakhirnya melawan Tottenham di semua kompetisi. Kritik untuk Ancelotti, miskin taktik, strategi basi, tidak ada variasi. Real Madrid dipaksa menyerah di markas PSG pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu 16 Februari 2022. Tim besutan Carlo Ancelotti itu takluk 0-1. PSG nyaris membuka keunggulan di menit 61, tapi penalti Lionel Messi bisa ditepis oleh Thibaut Courtois. Pasukan Mauricio Pochettino akhirnya memastikan kemenangan lewat Kylian gol Mbappe pada menit 90. Di laga ini PSG memborbardir lini pertahanan Madrid dengan 21 tembakan, sementara Madrid hanya mampu mencatatkan total 3 tembakan. Pemain Madrid yang mengecewakan terutama di segi ofensif ini membuat kecewa para fansnya. Ancelotti menjadi sasaran kritikan sebab ini bukan pertama kalinya musim ini Madrid racikan Ancelotti tampil mengecewakan. Zinedine Zidane ingin kembali latih Cristiano Ronaldo tapi bukan di Real Madrid. Zidane dikabarkan ingin bereuni kembali dengan mantan anak asuhnya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Namun Zidane ingin reuni itu terjadi di PSG. Kekalahan PSG lewat adu penalti di Nice di ajang Coupe de France tengah kan kabarnya membuat posisi Mauricio Pochettino semakin berada di ujung tanduk. Kini satu-satunya harapan agar Pochettino bisa dipertahankan PSG adalah menjuarai Liga Champions. Jika gagal, mereka hampir dipastikan klub kaya raya Prancis itu akan mencari pelatih baru. Jika nanti PSG benar-benar melengsarkan Pochettino dari kursi pelatih, maka Zidane kemungkinan besar bakal jadi penggantinya. Kini Daily Mirror mengklaim bahwa setibanya ia di PSG nanti, Zidane bakal mengajukan permintaan pertama kepada klubnya, yaitu menggait Ronaldo. Zidane dan Ronaldo memang pernah bekerja sama meraih kesuksesan luar biasa ketika keduanya masih sama-sama berada di Real Madrid. Keinginan Zidane sepertinya mendapat sambutan hangat dari Ronaldo. Pemain 37 tahun itu dikabarkan siap pindah ke PSG untuk bermain bareng Lionel Messi dan Neymar. Sebelumnya muncul rumor yang menyebut Ronaldo bakal memutuskan untuk pergi dari Old Trafford pada musim panas nanti apabila Manchester United gagal lolos ke Liga Champions. Baru-baru ini Ronaldo diklaim akan menunggu siapakah yang ditunjuk Manchester United untuk menjadi manajer tetap menggantikan Ralf Rangnick sebelum menentukan keputusannya. Jika nanti manajer baru United tak memasukkan Ronaldo ke dalam rencananya, maka pemain asal Portugal itu mungkin akan memilih untuk hengkang. Data dan fakta La Liga Real Madrid versus Deportivo Alaves. Real Madrid akan menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-25 La Liga pada hari Minggu 20 Februari 2022. Berikutnya beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu. Pada pertemuan pertama di La Liga musim ini, pada pekan ke-1, Madrid menang 4-1 di kandang Alaves. 1 gol Alaves dicetak oleh Joselu lewat penalti, sedangkan 4 gol Real Madrid diciptakan oleh Karim Benzema, Naso, dan Vinicius Junior. Dalam laga kandangnya melawan Deportivo Alaves di La Liga musim lalu, Madrid kalah 1-2, tertinggal oleh penalti Lucas Perez menit 5 dan gol Joselu menit 49. Madrid hanya bisa menipiskan selisih skor melalui gol Casemiro pada menit 86. Madrid menang 14 kali dan 2 kali kalah dalam 16 pertemuan terakhir. Madrid selalu mencetak minimal 2 gol dalam 14 dari 16 pertemuan terakhir dengan Alaves di La Liga. Malaysia terancam tersingkir dari Piala AFF U23 usai dipecundangi Laos.
Timnas Malaysia U23 terancam tersingkir dari Piala AFF U23 2022 setelah mereka dipecundangi dengan skor 1-2 oleh Laos U23. Malaysia berduel lawan Laos di laga perdana grup B Piala AFF U23 yang digelar di Prince Stadium pada Jumat 18 Februari 2022. Di laga tersebut mereka sebenarnya bisa unggul lebih dahulu. Selvan Anbualagan sukses mencetak gol pada menit ke-45. Akan tetapi di babak kedua Laos sukses membalikkan skor. Laos sukses membalikkan keadaan melalui gol Bons Pasan Boukhong dan Petdavan Somsanit. Hingga laga usai tak ada lagi gol yang terjadi. Laos tempati pucuk klasmen grup B. Kemenangan ini membuat Laos menjadi penghuni puncak klasmen sementara di grup B. Sementara itu, Malaysia berada di urutan kedua dengan 0 poin. Grup B menyisakan Laos dan Malaysia, sehingga keduanya kembali akan bertemu pada laga keduanya yang digelar hari Senin 21 Februari 2022. Laga ini akan menjadi penentuan siapa yang lolos mewakili grup B Piala AFF U23 ke semifinal. Laos dan Timnas Malaysia sama-sama masih punya peluang untuk lolos. Timnas Malaysia membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal 2 gol untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala AFF. Bila menelan kekalahan atas hanya menang 2-1, maka pertandingan akan dilanjut ke babak perpanjangan waktu. Bila tak ada perubahan yang terjadi, maka pemenang akan ditentukan dengan melalui drama adu penalti. Syarat yang tak mudah buat Malaysia untuk meraih tiket semifinal. Adapun Laos cukup mengincar hasil imbang dengan skor beberapa saja melawan Malaysia nanti. Namun tetap saja skenario tersebut penuh dengan resiko. Timnas Indonesia batal berlaga di Piala AFF U23. Direktur Teknik PSSI Indra Safri angkat bicara soal batalnya Timnas Indonesia ikut dalam turnamen Piala AFF U23. Ia mengaku keputusan tersebut diambil dengan sejumlah pertimbangan matang. Menurut Indra, alasan dan pertimbangan pembatalan keikutsertaan Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF U23 sudah dibeberkan semuanya melalui pernyataan resmi PSSI. Dalam pernyataan tersebut, PSSI menyebut ada 7 penggawa timnas yang terinfeksi COVID-19. Selain itu, ada 3 pemain yang mengalami cedera. Hal ini menyebabkan skuad Garuda Muda kekurangan opsi dalam menyusun komposisi. Itulah penjelasan kami soal alasan tidak jadi ikut Piala AFF U23. Kami sudah tuliskan lengkap di pernyataan resmi tersebut, ucap Indra Safri. Sebelumnya, PSSI telah memastikan pembatalan keikutsertaan Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF U23. Keputusan PSSI ini diumumkan melalui laman resmi di sejumlah akun media sosial mereka. Sementara itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengaku bahwa keputusan itu untuk membatalkan keikutsertaan mereka pada ajang ini sama sekali tidak mudah. Namun, keputusan ini harus diambil karena tuntutan kondisi dan situasi. Yang pasti keputusan yang sulit dari staf pelatih untuk mengambil keputusan ini, ujar Nova. Dengan banyaknya pemain dan staf yang positif, termasuk ada pemain yang cedera, maka kami kekurangan opsi untuk pemain di posisi penjaga gawang, sayap, dan striker. Sehingga ini adalah keputusan terbaik, katanya. Kabar gembira, kiprah Asnawi Mangku Alam di Liga Korea kini bisa disaksikan di Indonesia. Masyarakat Indonesia mendapat kabar gembira setelah La Liga Korea Selatan alias K-League memastikan akan mengekspansi secara langsung kompetisi mereka ke tanah air. Penambahan jaringan siaran pertandingan ke luar negeri dilakukan K-League untuk menambah pasar Liga Korea Selatan. Ini dilakukan juga untuk meningkatkan level kompetisi agar bisa dinikmati masyarakat yang lebih luas. K-Liga sadar Indonesia akan menjadi pasar yang menarik karena hadirnya Asnawi Mangku Alam Bahar. Seperti diketahui, pemain timnas Indonesia baru saja menambah durasi kontrak di klub K-Liga 2, Ansan Greeners FC. Hai penggemar K-Liga Indonesia, tahun ini Anda bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan K-Liga di K-Liga TV. Tulis pernyataan resmi K-Liga di Twitter. K-Liga TV kini tersedia di Indonesia. Nikmati semua live streaming di K-Liga TV.
tulis pernyataan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Liga 1 dan 2 serempak akan memulai musim baru pada hari Sabtu 18 Februari 2022. Menarik untuk menyaksikan penampilan Asnawi Mangku Alam bersama Ansan Greeners FC musim ini secara langsung. Oke, yang berikutnya ada hasil pertandingan Crystal Palace versus Chelsea. Chelsea berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor 1-0 pada pekan ke-25 Premier League di Selhurst Park. Hakim Ziyech jadi penentu kemenangan Chelsea di markas Crystal Palace. Pemain asal Maroko tersebut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-89. Hasil ini membuat Chelsea tetap berada di peringkat ketiga Premier League dengan 50 poin dari 25 laga. Adapun The Eagles berada di posisi ke-13 dengan poin 26. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit pertama. Selaku tuan rumah, Crystal Palace tampil cukup percaya diri di saat menjamu Chelsea. Crystal Palace mendapat peluang 4 pada menit ke-7. Akan tetapi, tembakan Michael Olise masih belum berhasil menggentarkan gawang Chelsea. 2 menit berselang, Chelsea mencoba membalas. Sepakan kaki kiri Christian Pulisic ternyata masih melenceng dari gawang Crystal Palace. Antonio Rudiger mencoba peruntungan dengan melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti di menit ke-11. Namun, kiper Palace Vicente Guaita berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Menit ke-21 Chelsea mendapatkan peluang bagus untuk mencetak gol. Sayangnya sepakan N'Golo Kante masih bisa ditepis kiper Vicente Guaita. Memasuki menit 45 Crystal Palace mampu memberikan ancaman. Sayangnya tendangan Wilfried Zaha masih belum menemui sasaran. Tak banyak peluang yang diciptakan. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Crystal Palace mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada babak kedua. Mereka mendapat peluang pada menit ke-54. Jeffrey Schlupp melepas tembakan dari luar kotak penalti, tapi sepakannya masih melambung tinggi dari gawang Eudorot Mendy. Hakim Ziyech sempat menjebol gawang Crystal Palace pada menit ke-75. Namun, gol tersebut tidak disahkan wasit setelah melihat review dari VAR karena Romelu Lukaku terlebih dahulu offside. Gol yang ditunggu Chelsea akhirnya hadir pada menit ke-89. Hakim Ziyech merobek gawang Crystal Palace setelah menerima umpan silang Marcos Alonso. Itu merupakan satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan ini. Chelsea pun menutup duel melawan Crystal Palace ini dengan skor 1-0. Kemenangan Chelsea menang tipis melawan Crystal Palace ini disebut menang hoki. Chelsea berhasil memetik kemenangan ketika menghadapi Crystal Palace dalam duel pekan ke-26 Premier League. Bermain di Selhurst Park, The Blues menang dengan skor tipis 1-0. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi Chelsea. Mereka baru bisa mencetak gol kemenangan saat pertandingan memasuki menit ke-89. Chelsea memastikan kemenangan berkat aksi Hakim Ziyech. Pemain asal Maroko tersebut mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan silang Marcos Alonso. Hasil pertandingan ini membuat Chelsea tetap berada di peringkat ketiga Premier League dengan 50 poin dari 25 laga. Kemenangan yang diraih Chelsea ini juga menimbulkan beragam reaksi di media sosial Twitter. Disebut kemenangan Chelsea ini adalah kemenangan hoki. Pasalnya, Tuchel digadang-gadang minim taktik. Yang berikutnya ada hasil pertandingan Liverpool versus Norwich City. Liverpool meladeni Norwich City pada pekan ke-26 Premier League 2021-2022 pada 19 Februari 2022. Pertandingan Liga Inggris di Anfield ini berkesudahan 3-1. Untuk kemenangan The Reds, Norwich unggul terlebih dahulu melalui gol Milot Rashica di menit 48. Namun Liverpool berbalik menang lewat gol akrobatik Sadio Mane pada menit ke-64. Gol ke-150 Mohamed Salah menit ke-67 dan gol perdana Luis Diaz menit 81. Liverpool kini memiliki 57 poin di peringkat 2 klasemen Premier League. Tambahan 3 poin ini sangat penting bagi Liverpool dalam upaya mereka untuk mengejar pemimpin klasemen Manchester City. Sementara itu, Norwich tetap tak beranjak dari zona merah dengan 17 poin.
Dengan lini tengah yang dikomandoi Jordan Henderson serta lini serang yang dihuni Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Luis Diaz. Liverpool mendominasi permainan di babak pertama. Liverpool menciptakan 4 shots on target, sedangkan Norwich 0. Namun Angus Gunn tampil solid. Kiper Norwich itu bisa menggagalkan 4 ancaman Liverpool melalui Virgil van Dijk menit ke-13, Mane menit ke-17, dan Salah menit ke-19, dan Costa Tsimikas pada menit ke-36. Masing-masing 1 gol Liverpool dan Norwich di babak pertama dianulir akibat offside. Skor 0-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah hanya 3 menit setelah kick off babak kedua. Namun yang unggul bukan Liverpool, melainkan tim tamu. Menerima operan Joshua Sargent, Rasika mengecoh Alex Oxlade, kemudian melepas tembakan dari luar kotak penalti yang mengenai kaki Joel Matip dan membuat bola melambung ke gawang tanpa bisa dijangkau oleh Alisson. Itu adalah gol perdana pemain asal Kosovo tersebut di Premier League. Liverpool tersengat dan meningkatkan intensitas serangan mereka. Tak kunjung gol, Jurgen Klopp pun melakukan 2 pergantian. Oxlade, Chamberlain, dan Naby Keita digantikan oleh Thiago dan Divock Origi. Liverpool akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Mane di menit 64. Dari bola panjang Henderson, Tsimikas menyundul bola ke jantung pertahanan Norwich, dan Mane menuntaskan dengan sebuah tendangan akrobatik untuk sebuah skor menjadi 1-1. Hanya 3 menit berselang dan tendangan jauh kiper Alisson Becker, Salah mengecoh Gunn yang keluar mengandang, dan placingnya sukses mengelabui 2 pemain Norwich yang berada di depan gawang. Liverpool 2, Norwich City 1. Gol itu adalah gol ke-150 Salah dalam 233 penampilan untuk Liverpool di semua kompetisi sejak bergabung pada musim 2017-2018. 9 menit jelang habis waktu normal, Liverpool mendapatkan gol ketiga diawali operan terobosan Henderson dari tengah lapangan. Dengan sebuah chip, Luis Diaz mencetak gol perdananya dengan menegaskan kemenangan Liverpool atas Norwich 3-1. Yang berikutnya, hasil pertandingan Manchester City versus Tottenham. Manchester City menjamu Tottenham pada pekan ke-26 Premier League 2001-2022 pada Minggu 19 Februari. Pertandingan Liga Inggris di Etihad Stadium ini berkesudahan 3-2 untuk kemenangan tim tamu. Dejan Kulusevski membawa Tottenham unggul di menit 4. Ilkay Gundogan menyamakan kedudukan untuk City di menit ke-33. Harry Kane mengembalikan keunggulan Tottenham di menit 59. City kembali menyamakan kedudukan lewat gol penalti pemain pengganti Riyad Mahrez di menit 90. Gol kedua Harry Kane di menit 90 juga pada tambahan waktu. Gol ini membuat City menangis. City masih memimpin klasmen, namun City kini hanya unggul 6 poin atas peringkat kedua yaitu Liverpool. Liverpool pun masih punya tabungan 1 pertandingan, sementara Tottenham sukses memutus streak 3 kekalahan beruntun di Liga. Baru 4 menit berlaga, tim besutan Antonio Conte berhasil mencuri keunggulan di Etihad Stadium. Lewat sebuah serangan balik, Son Heung-min lepas di sisi kiri, kemudian mengirim umpan tarik ke Kulusevski. Dengan sebuah nutmeg finish dari ujung kotak penalti, pemain yang baru dipinjam dari Juventus itu mencetak gol perdananya untuk Tottenham. Keunggulan Tottenham lenyap di menit ke-33. Kiper Hugo Lloris gagal mengamankan crossing Raheem Sterling dengan sempurna. Bola muntah langsung disambar oleh Gundogan untuk menyamakan kedudukan. Skor imbang 1-1 di babak pertama. Pasukan Josep Guardiola berusaha mengambil inisiatif serangan di babak kedua. Namun, justru Tottenham yang bisa mencetak gol kedua dan mengembalikan keunggulan mereka. Gol kedua Tottenham dicetak oleh Kane. Gol ini berawal dari crossing Son Heung-min di sisi kiri yang dituntaskan Kane dengan finishing jarak dekat. Ederson tak kuasa menghentikannya. Kane bahkan kembali membobol gawang City di menit ke-74, tapi gol itu dianulir dari pengecekan VAR. Kulusevski sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Memasuki 10 menit terakhir, City meningkatkan intensitas serangan mereka. Tottenham dipaksa bertahan di wilayahnya. Upaya City akhirnya membuahkan hasil di penghujung laga. Tembakan Bernardo
Bernardo Silva mengenai tangan Christian Romero di dalam kotak penalti. Wasit melihat VAR, kemudian menghadiahkan penalti kepada City. Mahrez yang sebelumnya masuk menggantikan Sterling di menit 68 sukses mengkonversikannya untuk menyamakan skor jadi 2-2. Namun pertandingan belum berakhir. Hanya beberapa menit berselang, dari crossing Kulusevski, Kane menyerang bola ke gawang City dengan tandukan tajamnya. Tottenham pun menang 3-2 di markas sang juara bertahan. Yang selanjutnya Real Madrid sukses meraih kemenangan saat menjamu Deportivos Alaves pada pekan ke-25 La Liga. Pada 19 Februari 2022, Madrid menang 3-0. Madrid baru bisa membuka skor lewat gol indah Marco Asensio di menit ke-63. Madrid kemudian menggandakan golnya lewat Vinicius Junior di menit ke-80. Karim Benzema menutup laga dengan gol penaltinya di menit tambahan waktu. Tengah pekan kemarin, Madrid bermain buruk dan kalah 0-1 dari tuan rumah PSG di babak 16 besar Liga Champions leg pertama. Dengan permainan yang lebih baik daripada ketika dipecudangi PSG, pasukan Carlo Ancelotti bisa menaklukkan Alaves di La Liga. Ada beberapa hal menarik dari kemenangan Madrid. Permainan Madrid di laga ini lebih baik daripada ketika dikalahkan PSG, khususnya di segi ofensif. Ketika dikalahkan PSG, Madrid hanya mencetak total 3 tembakan, PSG 21, dan tak satu pun yang on target. Ketika melawan Alaves di Santiago Bernabeu, Madrid unggul penguasaan bola 69,7% banding 30%. Jumlah tembakan 23 maupun tembakan tepat sasaran ada 9. Mereka akhirnya menang 3-0 meski sempat buntu di babak pertama. Namun itu wajar karena lawannya ini hanyalah tim zona merah. Marco Asensio membobol gawang Alaves dengan sebuah tendangan melengkung kaki kiri dari luar kotak penalti. Total, Asensio sudah mencetak 5 gol dari luar kotak penalti untuk Madrid di semua kompetisi di musim ini. Di antara pemain-pemain 5 liga top Eropa, torehan gol Asensio itu sejajar dengan Fabian Ruiz dan Leroy Sané, serta hanya kalah dari Ruslan Malinovskyi. Gol Vinicius tercipta dari assist Benzema. Sebelum lepas operan terakhir, Benzema melakukan 1-2 dengan Asensio. Ditarik lebih jauh ke belakang, gol Vinicius ini diawali sebuah proses yang cukup panjang, yaitu rentetan 14 operan tak terputus. Itu merupakan rangkaian operan terpanjang ketiga untuk sebuah gol di La Liga tahun ini, setelah Orient Sunset di laga Atletico Bilbao versus Osasuna dan Luuk de Jong di laga Barcelona versus Mallorca. Karim Benzema menyumbang 1 gol dan 2 assist di laga melawan Alaves. Dengan demikian, berarti striker 34 tahun Prancis tersebut yang mengukir 18 gol dan 9 assist dalam 22 penampilan di La Liga musim ini. Kontribusi gol dan assist Benzema itu sejajar dengan Robert Lewandowski di Bayern Munchen. Bedanya, kontribusi Lewandowski berupa 26 gol dan 1 assist. Belum ada pemain lain yang melampaui mereka di 5 liga top Eropa musim ini. Berita selanjutnya, PSG menelan kekalahan dari tuan rumah Nantes dengan skor 1-3 dalam partai Liga 1 2001-2022 pekan ke-25 yang dihelat di Stade de la Beaujoire. 3 gol kemenangan Nantes dicetak oleh Randal Kolo Muani, Quentin Merlin, dan Ludovic Blas. Sementara PSG cuma mampu membalas melalui Neymar. Berkat hasil ini, PSG masih tetap berada di puncak klasmen Liga 1 dengan poin 59. Adapun Nantes menghuni peringkat kelima dengan koleksi 38 poin. Sebagai tuan rumah, Nantes mampu unggul cepat pada menit keempat lewat Randal Kolo Muani berhasil merobek gawang PSG dengan tendangan kaki kanan. Memasuki menit ke-8, Lionel Messi punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Akan tetapi, aksinya masih belum bisa menaklukkan penjaga gawang Alban Lafont. Alih-alih membalas, gawang PSG harus kembali kebobolan pada menit ke-16. Quentin Merlin mencatatkan namanya di papan skor dengan tembakan kaki kiri setelah memanfaatkan umpan Osman Bukhari. PSG mendapat petaka pada masa injury time. Giorgio Wijnaldum melakukan handball
di kotak terlarang sehingga membuahkan penalti kepada Nantes. Penalti yang didapat itu kemudian dituntaskan secara sempurna oleh Ludovic Blas. Nantes pun menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 atas PSG. Pada babak kedua, Paris Saint-Germain yang tertinggal 3 gol berinisiatif menyerang. Pasukan Mauricio Pochettino berupaya memperkecil kedudukan. Usaha PSG akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-47. Neymar berhasil mencetak gol ke gawang Nantes berkat assist dari Lionel Messi. PSG sebenarnya sempat mendapatkan penalti pada menit ke-58. Sayangnya eksekusi penalti yang dilakukan oleh Neymar bisa digagalkan oleh penjaga gawang Alban Lafont. Setelah berusaha keras, PSG gagal menambah gol di sisa-sisa laga. Skor 3-1 untuk kemenangan Nantes pun menjadi hasil akhir laga ini. Yang berikutnya ada Arsenal versus Brentford. Arsenal mengalahkan Brentford dengan skor 2-1 dalam duel pekan ke-26 Premier League Emirates Stadium pada hari Sabtu 19 Februari. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi The Gunners. Mereka dominan sejak awal, khususnya di babak pertama, tetapi tidak bisa mencetak gol karena finishing yang kurang maksimal. Gol Arsenal baru terbuka di babak kedua. Emil Smith-Rowe mencetak gol pertama pada menit 48 dan Bukayo Saka menggandakannya di menit 79. Brentford membalas satu gol di menit akhir melalui Noigard pada menit ke-90 tambahan waktu. Hasil ini penting bagi Arsenal untuk menjaga asa dalam persaingan 4 besar. Arsenal langsung menggebrak begitu pertandingan dimulai. Menit ke-8, The Gunners membangun serangan apik di sisi kanan. Sepakan Lacazette dari jarak dekat masih bisa dihentikan. Menit ke-13, Arsenal sempat unggul lewat gol Lacazette. Sayangnya gol itu langsung dianulir karena offside. VAR mengkonfirmasi Lacazette ada di posisi offside saat menerima operan Tierney. Arsenal terus menekan dan menyerang hingga menit ke-25. Saka sempat dijatuhkan. The Gunners menuntut penalti. Setelahnya, tembakan mendatar Partey melenceng tipis. Arsenal terus mengurung Brentford pada menit ke-35, tapi penyelesaian akhir mereka bermasalah. Seharusnya hanya masalah waktu sampai Arsenal mencetak gol. Menit ke-38, Arsenal lagi-lagi menuntut penalti usai sepakan Cedric diblok Wisa dengan tangannya. Namun, VAR menilai tidak ada pelanggaran handsball. Arsenal terus menyerang hingga akhir 45 menit pertama. Sayangnya tidak ada gol tercipta karena penyelesaian akhir yang kurang maksimal. Skor 0-0 mengantarkan para pemain ke ruang ganti. The Gunners langsung menggebrak begitu pertandingan dimulai. Arsenal menerapkan tekanan tinggi dan mencoba menyerang dengan cepat dari sisi sayap. Menit ke-48, gol yang ditunggu-tunggu Arsenal akhirnya tiba. Smith-Rowe menyisir lapangan dari sisi kiri, menusuk ke sisi kiri kotak penalti, mengecoh barisan bek lawan dan mengirim tembakan melengkung, dan gol Arsenal menang 1-0 atas Brentford. Gol tersebut membuat Arsenal kian percaya diri. The Gunners beberapa kali mendapatkan peluang matang hingga ke menit 60. Brentford coba melawan dengan menahan bola. Memasuki menit ke-70, tempo pertandingan tampak menurun drastis. Arsenal masih dominan, tapi tidak terlalu intens melepas serangan. Menit ke-79, Arsenal akhirnya menemukan gol kedua. Berawal dari serangan balik cepat Bukayo Saka mengejar umpan daerah dari Partey di sisi kiri dan melepas tembakan kaki kiri ke tiang jauh. Arsenal unggul 2-0. Brentford mencoba melawan di menit sisa ujung laga. Noigard berhasil mencuri satu gol lewat kemelut tendangan bebas. Gol sempat dianulir, tapi VAR membuktikan gol tersebut sah. Gol tersebut sekaligus menutup duel sengit antara kedua tim. Brentford tidak punya waktu lagi untuk menyamakan kedudukan. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal. Dengan kemenangan ini, Arsenal tidak beranjak di posisi ke-6 klasemen sementara. Bagi Brentford, kekalahan ini membuat mereka gagal menjauh dari zona degradasi. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.